Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Kelas Stimulasi Mewangi. Bersama saya kali ini Pak Fajri dan rekan saya Bu Caca. Seperti yang sudah diposting di Instagram sebelumnya di @kelasstimulasimowangi, kami mengadakan sesi tanya jawab yang kita upload di YouTube ini. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya, terima kasih juga yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton YouTube ini. Saya sebutkan dulu ya Bu Caca ya. Bu Caca selaku founder Kelas Stimulasi Mewangi, juga lulusan sarjana S1 Pendidikan Luar Biasa. Saya juga lulusan S1 Pendidikan Luar Biasa. Oke Bu Caca, konten kali ini sudah terkumpul 11 pertanyaan. Langsung dijawab aja, apa bagaimana? Ya, langsung aja. Oke. Pertanyaan pertama Bu Caca, bagaimana mengubah perilaku copying? Mengulangi pertanyaan seperti sudah makan, dijawab sudah makan. Bagaimana, Bu Caca? Baik, terima kasih Pak Fajri atas pertanyaannya. Kalau membicarakan perilaku copying anak, jika ditanya, itu sebetulnya berarti yang bermasalah adalah komunikasi dua arahnya. Yang perlu ayah bunda cross-check dulu, pertama adalah kemampuan reseptif. Jadi komunikasi itu ada dua kemampuan ayah bunda. Yang pertama adalah kemampuan reseptif dan yang kedua adalah kemampuan ekspresif. Jadi kemampuan reseptif ini adalah kemampuan manusia untuk menerima informasi dari lingkungan sekitarnya. Kemudian sebaliknya ekspresif adalah kemampuan untuk merespon dari informasi yang sudah Ananda terima. Jadi kalau misalnya Ananda ditanya, sudah makan, dia jawabnya sudah makan, sudah mandi, jawabannya sudah mandi, berarti yang bermasalah adalah di kemampuan ekspresifnya. Tapi tidak ada salahnya ya Bunda juga harus meng-cross-check kemampuan reseptifnya. Sebetulnya Ananda ini sudah mampu atau belum sih menerima informasi seperti itu. Yang harus dilakukan adalah ayah Bunda perlu melatih Ananda untuk merespon. Misal kayak dipanggil dia sudah menoleh atau belum. Kemudian jika disuruh untuk melakukan sesuatu, diberi instruksi, dia itu sudah melakukan atau belum. Jadi coba jangan ditanya, tapi diberi instruksi. Misal ambil pensil atau tutup pintu, buka jendela, nyalakan lampu, seperti itu Ananda sudah paham atau belum. Jadi kalau misal kemampuan reseptifnya sudah baik, nanti baru kita stimulasi ke kemampuan ekspresifnya, seperti itu. Nah, hal tersebut juga bisa dilakukan atau disimulasikan dengan lempar tangkap bola. Jadi anak-anak itu kan menangkap, kemudian dia melempar balik. Itu kan salah satu contoh ketika kita berkomunikasi dua arah. Ketika dia sudah tahu menangkap bola, kemudian dia melempar lagi, itu kan sebetulnya respon. Nah, kalau anak-anak yang bermasalah di copying itu tadi, bermasalah di komunikasi dua arah, itu memang biasanya dia itu suka meniru di kata akhiran. Kalau misal ditanya, kamu mau atau tidak? Dijawabnya tidak. Kamu sudah makan atau belum? Belum. Biasanya kalau ditanya nantinya akan seperti itu. Jadi ada fase-fasenya sebelum mereka bisa berkomunikasi dua arah. Jadi itu tadi ayah bunda, garis besarnya adalah ayah bunda perlu meng-cross-check kemampuan reseptif Ananda, kemudian cukup diberi instruksi dulu sampai akhirnya nanti mereka ada di fase bisa komunikasi dua arah. Seperti itu. Oke, lanjutan pertanyaan yang tadi, apa penyebab perilaku tersebut ya Bu Caca? Ini sekarang penyebabnya. Oh, penyebab dari perilaku copying Penyebab itu dari, tadi ya? ya mungkin yang dimaksud ini kita biasanya nyebutnya membeo ya, ekolalia juga. Oke, kalau ditanya penyebabnya sebetulnya tergantung dari kasusnya ya Ayah Bunda. Kalau misal kasusnya itu Ananda tidak bisa komunikasi dua arah karena screen time misal. Jadi screen time berlebih itu juga mengakibatkan anak-anak hanya mampu ngomong aja, tapi komunikasi dua arahnya belum. Dia mungkin bisa jadi paham aja, tapi tidak bisa mengekspresikan apa yang dia maksud. Nah, penyebabnya karena ya itu tadi, anak-anak itu belum paham konsep komunikasi dua arah. Nah, yang bermasalah juga itu biasanya ada di
pengantar. Jadi kan kita itu punya reseptor ya, reseptor itu alat indera kita kan banyak nih, kemudian dihubungkan ke otak. Nah, yang menghubungkan itu tadi yang biasanya bermasalah. Makanya ketika sampai otak, bukan respon yang seharusnya dia jawab, tapi apa yang dia dengar aja yang dia sampaikan. Bukan jawaban yang seharusnya dia lontarkan. Misal, adek mau makan apa gitu. Misal dia pengen makan ayam goreng gitu, tapi dia meresponnya, adek pengen makan apa, jadi mengulangi aja. Nah, itu bisa jadi antara reseptornya atau penghubungnya yang bermasalah, makanya Ananda belum bisa merespon pertanyaan dengan komunikasi dua arah. Jadi hanya mengulangi. Itu sih. Jadi ada permasalahan di reseptornya bisa jadi, tapi tergantung dari kasus masing-masing anak. Seperti itu. Masih dalam tahap menerima saja berarti Bu Caca ya? Masih ada di fase menerima aja, dan apa yang dia dengar akhirnya itu yang dia katakan. Seperti itu. Oke. Pertanyaan kedua, perkembangan bicara anak usia 4-5, tapi masih dalam tahap babbling, atau kurang paham juga dengan instruksi. Gimana? Nah, kalau ngomongin perkembangan bahasa anak usia 4-5 tahun, seharusnya itu sudah bisa merangkai kalimat. Jadi kalau merangkai kalimat itu lebih dari 2 kata. Misal dia sudah bisa nanya sih seharusnya gitu, ayah mau kemana, bunda mau kemana gitu, atau aku mau ini, aku mau itu gitu. Nah, tapi kalau misal Ananda masih terbatas untuk kemampuan bahasanya, kita perlu review dulu nih, apa sih yang sebetulnya kurang dari Ananda? Stimulasi apa sih yang kurang dari Ananda? Kalau misal ternyata Ananda ini memang kurang stimulasi, misal kemarin-kemarin ini tidak terlalu distimulasi, kemudian screen time berlebih. Disclaimer dulu ya Bunda, mungkin saya dan Pak Fajri nanti akan sering menyebut screen time karena di masa sekarang permasalahan yang sangat besar untuk di masa sekarang ya, perkembangan anak itu rata-rata memang faktornya adalah screen time dan kurangnya stimulasi gitu. Jadi dampaknya kemana-mana. Nah, kalau di usia 4-5 ayah dan bunda merasa bahwa sudah menstimulasi dengan banyak cara, tapi Ananda kemampuannya masih stuck di situ, belum paham instruksi segala macam, ayah bunda boleh konsultasi ke pihak yang terkait, misal ke psikolog atau ke dokter tumbuh kembang atau juga ke lembaga-lembaga intervensi seperti kami gitu. Karena apa? Karena memang bisa jadi Ananda itu memiliki masalah penyerta yang memang harus diintervensi, tidak hanya distimulasi di rumah. Tapi kalau misal memang ayah bunda merasa ada yang salah nih kemarin-kemarin, misal screen time-nya berlebih atau juga kurangnya stimulasi, jadi anak dibiarin main aja tapi tanpa komunikasi, kemudian tanpa bermain dengan teman-teman sebayanya, aktivitas fisiknya kurang, apalagi komunikasi sih sebetulnya kuncinya. Kalau misal anak itu intinya kosakatanya sedikit, misal bisa jadi, atau mungkin kontak matanya tidak ada. Nah, itu ayah bunda yang harus cross check. Jadi kita perlu review dulu lah, apa sih sebetulnya yang sudah kita lakukan selama ini. Oh, ternyata kurang ya, makanya dia seperti itu gitu. Berarti memang itu yang harus kita lakukan lagi, kita stimulasi dari awal. Tapi kalau memang ternyata ayah bunda merasa sudah menstimulasi dengan cukup baik, tapi hasilnya masih sedemikian rupa, tandanya memang anak-anak masih membutuhkan intervensi lebih lanjut, tapi tidak hanya sekedar stimulasi di rumah. Saran saya sih lebih baik dikonsultasikan aja, selain mereview ya, tapi kita juga perlu konsultasi lebih lanjut karena sebelum anak-anak ini masuk sekolah, sebetulnya nggak ada kata terlambat sih, tapi sebelum anak-anak ini memasuki fase yang lebih tinggi, alangkah lebih baiknya diintervensi sejak usia dini. Seperti itu. Ya, menanggapi omongan Bu Caca tadi, karena memang fase anak-anak sekarang ini mungkin banyak yang kita temui ini bermain HP, Bu Caca. Ya. Main HP, nonton televisi karena perkembangan zaman juga. Dulu mungkin kita waktu kecil masih main lari-larian, butuh kegiatan yang memang banyak responnya. Kalau kita nggak merespon ini malah salah gitu ya, kayak Iya. lari-larian. Polisi-polisi. Sedangkan sekarang kan di depan teknologi, anak-anak tinggal melihat saja. Jadi mungkin itu banyak, ya kurang lebih ada efeknya untuk perkembangan bicara anak. Oke.
Lanjut Bu Caca, Oke. program renang bagaimana? Ditambah sedikit ya Pak Fajri yang 2 pertanyaan tadi. Sebetulnya Ayah Bunda Ya. juga perlu perlu meluruskan ini sih, bahasa pengantar. Misal anak screen time pakai bahasa Inggris, tapi ayah dan bunda di rumah bahasa pengantarnya bahasa Indonesia. Itu akan menjadi miss bahasa ya. Anak-anak akan lebih Rancu paham gitu ya. rancu. Itu sebetulnya mereka bukan tidak merespon atau tidak bisa merespon, tapi mereka memang tidak paham akan bahasa yang ayah bunda sampaikan. Atau misal sebaliknya, YouTube yang dilihat itu bahasa biasanya kayak Masha and the Beer itu kan bahasanya Rusia gitu ya, atau Upin Ipin bahasanya Melayu. Pokoknya bahasa pengantar yang di rumah sama apa yang ditonton itu berbeda, itu juga bisa mengakibatkan anak tidak berbicara. Bukan speech delay ya, tapi gangguan berbahasa atau gangguan komunikasi seperti itu. Ya. Yang mau saya sampaikan tadi juga hampir seperti itu Bu Caca. Jadi dari apa yang dilihat, karena kurangnya stimulasi responsif tadi, karena kalau kita lihat layar, mau gadget maupun televisi kan satu arah ya, akhirnya anak tadi tidak terbentuk untuk merespon itu tadi. Sudah Bu Caca atau sudah bagaimana? lanjut? Oke. Pertanyaan ketiga, ini tentang program renang. Program renang anak dengan hambatan dan tujuannya. Oh, ini mungkin maksudnya tujuan dari program renang untuk anak dengan hambatan ini apa saja gitu. Oke. Kalau tujuan dari program kegiatan ya, mungkin kegiatan berenang, tujuan dari kegiatan berenang untuk anak-anak dengan hambatan, sebetulnya kita perlu tahu dulu nih anaknya kenapa. Misal anak-anak yang tidak ada, karena kalau kegiatan yang fisik itu kan, berenang itu kan fisik ya, berarti kaitannya dengan anak-anak. Kalau misal anak-anak yang mengalami hambatan motorik, tentu saja untuk meningkatkan kemampuan motoriknya. Tapi kalau misal anak-anak yang tidak mengalami gangguan motorik, aman-aman aja gitu. Tapi kalau untuk anak-anak yang dengan pokoknya intinya tergantung dari kondisi anaknya. Kayak misal anak-anak dengan hambatan pendengaran, tujuannya ya sama untuk seperti anak-anak yang tidak ada hambatan gitu. Karena dia untuk melakukan kegiatan itu tidak ada batasan ya, tidak ada batasan. Dia mungkin juga bisa mengeksplor kan renang itu ada macam-macam stepnya ya, sampai akhirnya dia nanti bisa ikut lomba segala macam. Dia juga bisa gitu loh. Kalau anak-anak yang tidak ada hambatan motorik. Tapi kalau misal anak-anak ada anak-anak yang mengalami hambatan motorik, tentu saja untuk meningkatkan kemampuan motorik anak. Nah, tapi kalau kita membicarakan anak usia dini aja ya, gunanya untuk tujuan dari kegiatan renang ini untuk anak-anak usia dini tentu saja untuk meningkatkan kemampuan sensorik motorik itu tadi, karena bergerak di darat sama bergerak di air itu kan tentu beda ya Pak Fajri. Jadi mereka itu lebih effort ketika mereka bergerak di air. Kemudian mereka juga mulai mengenal tekstur air. Oh ternyata kalau di air itu aku nggak bisa terapung ya, aku tenggelam ya. Nah itu basic banget sih sebetulnya. Main air itu kan anak-anak biasanya serang, tapi ada beberapa anak-anak yang memang bukan gangguan ya, tapi tidak terbiasa dengan air. Ada juga anak-anak yang takut gitu ketika berenang. Jadi kalau dari pertanyaan itu tadi, kalau anak-anak dengan hambatan, kita perlu tahu hambatannya itu seperti apa. Kalau untuk anak-anak hambatan yang tidak mengalami hambatan motorik, tentu saja tujuannya sama seperti anak-anak tanpa hambatan gitu. Mereka bisa menggunakan kegiatan renang ini sebagai salah satu aktivitas yang mungkin diseriusi, mereka bisa menjadikan itu salah satu aktivitas yang bisa sampai lomba segala macam, bisa jadi atlet gitu. Tapi kalau untuk anak-anak yang mengalami hambatan motorik dalam tanda kutip ya Bunda, bukan yang daksa, bukan daksa itu hambatan fisik yang mohon maaf amputi, kemudian tangannya satu aja atau kakinya satu aja atau kedua tangan dan kakinya tidak ada gitu. Itu kan masih bisa gitu. Itu kan mereka tidak mengalami hambatan gerak ya. Tapi kalau yang saya maksud di sini adalah hambatan motorik itu sebetulnya semuanya lengkap, cuma memang tidak fleksibel untuk menggerakkan badannya, untuk tidak fleksibel menggerakkan seluruh otot tangan
seluruh tubuhnya lah. Nah, itu menyebutnya proprioseptif. Jadi untuk menstimulasi proprioseptif itu juga penting dengan kegiatan berenang untuk anak-anak yang mengalami hambatan motorik. Karena kalau yang kita tahu sendiri di Paralimpik itu kan teman-teman yang mengalami bukan hambatan ya, tapi lebih ke teman-teman yang disabilitas daksa yang bentuk fisik mengalami ini ya, nggak ada tangannya atau tangan sama kakinya amputi, itu kan mereka tetap bisa-bisa aja gitu loh, tetap bisa lincah di dalam air gitu. Berarti kan mereka tidak mengalami hambatan motorik. Seperti itu. Kalau umpama pertanyaan ini mungkin diubah menjadi apa manfaat berenang untuk anak, mungkin sangat banyak ya Bu Caca manfaatnya. Sangat banyak. Seperti merangsang motorik dan sensori tadi, bisa untuk melatih tangan napas, sensasi air ya. Gerak refleks. Sangat banyak manfaatnya. Lanjut Bu Caca. Next. Pertanyaan keempat. Anak 9 tahun masih sulit dalam mengenal huruf. Bagaimana cara mengatasinya? Oke. Mungkin di sekolah-sekolah sebetulnya sekarang banyak sekali ya anak-anak yang usianya sudah 8, 9 tapi susah untuk mengenal huruf. Sebetulnya wajar atau enggak sih gitu. Tergantung sama apa yang sudah dia dapat sebelumnya ya Bunda. Misal nih, kayak sekarang kan 2 tahun belakangan ini pandemi ya, sekolah di rumah, online, segala macam. Jadi mungkin kurang maksimal apa yang dia dapat. Ayah Bunda perlu mereview. Di usia mereka 0 sampai 2 tahun, itu kan masanya ini ya, sensorik motorik. Mereka sudah bisa mengidentifikasi benda belum? Mengidentifikasi bentuk atau belum? Seperti bentuk geometri, lingkaran, persegi, kemudian mengidentifikasi benda, mengenali orang. Itu kan sebelum anak-anak, itu pengantar, basic pengantar sebelum anak-anak itu bisa mengenal angka dan huruf gitu. Tapi kalau misal fase itu belum terlewati, tentu saja di fase yang 7 plus ya, operasional konkret itu anak-anak akan mengalami kesulitan karena basicnya mereka belum dapat. Tapi ketika basicnya sudah ada, ayah bunda merasa bahwa di awal pertumbuhan atau di awal perkembangan anak itu nggak ada masalah, tapi kok tiba-tiba di usia 9 itu muncul, ayah bunda perlu juga berkonsultasi dengan orang-orang yang lebih berwenang ya di tumbuh kembang anak, karena bisa jadi ada masalah juga. Tapi kalau memang ayah bunda juga perlu mereview tuh kira-kira di usia dulu tuh sudah pernah dikenalin buku atau belum sih gitu. Kok mereka tidak terbiasa untuk melihat huruf, tidak terbiasa untuk membaca gitu. Yang perlu digarisbawahi juga kita perlu bijak melihat anak ini males untuk belajar atau enggak mau belajar atau gimana sih gitu. Jangan-jangan kita nih yang kurang menarik supaya mereka tuh tertarik belajar sama kita gitu. Jangan-jangan kita nih yang kurang menstimulasi anak-anak gitu. Itu sih. Jadi kita perlu mereview kemampuan itu tadi. Namanya kalau di tumbuh kembang itu persepsi visual. Mereka sudah bisa membedakan warna atau belum, mengidentifikasi benda atau belum. Kemudian mengidentifikasi bentuk, kayak menyamakan ini ya, di lembar kerja itu kan banyak ya, menyamakan bentuk, menyamakan warna, menyamakan pola, itu bisa distimulasi ke anak-anak yang memang sulit untuk mengenal angka dan huruf. Ketika itu sudah diberikan persepsi visual membedakan, mencari perbedaan, sudah bisa, baru nanti kita bantu ke angka dan huruf. Karena memang di luar juga, ini ayah bunda boleh banget koreksi ya, kalau misal ada yang salah dari kita, di Finlandia itu anak-anak mulai belajar membaca kan usia 9 tahun. Itu tapi sudah melewati banyak fase. Jadi mungkin di sana itu sangat wajar ketika anak 7 atau 8 tahun itu belum bisa membaca karena memang mereka itu fasenya masih mengidentifikasi lingkungan sekitarnya. Makanya di usia 9 tahun mereka tidak perlu diajari, tapi mereka sudah bisa memahami, bukan menghafal ya, memahami dari huruf ke huruf, kemudian akhirnya membentuk suku kata, dan akhirnya menjadi kata, bahkan sudah kalimat, sudah bisa mereka baca. Seperti itu. Jadi intinya mereview. Mereka itu sudah mendapatkan stimulasi, sudah melewati fase-fase yang basic itu atau belum. Kalau belum, berarti memang mereka belum dapat, bisa diulangi
dan akhirnya nanti dibantu di fase yang sekarang ini yang belajar angka dan huruf. Tapi kalau memang sudah mendapatkan hal itu, ayah bunda perlu konsultasi lebih lanjut. Seperti itu. Ya, jadi banyak dari jawaban Bu Caca ini saya simpulkan, atau mungkin saya sederhanakan, sangat banyak pengantar menuju anak dapat mengenal huruf. Karena mungkin ini juga gabungan dari dua kemampuan ya Bu Caca, dari visual dan audio, karena Audio. huruf ini ada bunyinya seperti itu mungkin ya. Ya. Jadi ada dua hal yang harus dirangsang, yaitu visual dan audionya juga. Apabila visualnya sudah terlewati, seperti yang tadi menyamakan bentuk, mengidentifikasi warna dan bentuk, wajah segala macam, mungkin untuk audionya juga bisa dikoreksi lagi, bisa direview lagi. Betul. Sebetulnya kalau ngebahas itu tuh jadi panjang banget ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin nanti kita bisa bikin part 2-nya ya, karena ada 11 pertanyaan ya Pak Fajri. Atau mungkin ini bisa sih. Karena mungkin kita sedang banyak sekali menyebut di video-video sebelumnya juga tentang sensori dan motorik. Mungkin orang tua ini juga, para ayah bunda ini juga ada rasa penasaran, apa sih fungsinya sensori sama motorik? Kenapa sih kok disebut? Mungkin kita akan membahas itu, karena kalau dijelaskan juga sangat panjang ya Bu Caca. Tapi mungkin ditambah sedikit aja sih. Ini, kenapa anak-anak bayi itu dulu kita kecil sering ditanya, suaranya kucing gimana? Suaranya kucing, meong meong meong. Suaranya anjing gimana? Gug gug gug. Suaranya bebek gimana? Wek wek wek. Itu kan mereka melihat makhluk hidup itu, bebek. Oh, bebek itu yang seperti ini ya, yang mulutnya begini ya, yang warnanya begini ya, yang bentuknya seperti ini ya, oh yang suaranya seperti itu, gitu. Itu tadi yang dimaksud Pak Fajri, visual dan audio. Nah, begitupun huruf. Oh, bentuknya yang bulat, lingkaran berarti huruf O. Oh, yang lurus punya kaki, terus perutnya di kanan, oh itu huruf B, dan sebaliknya, gitu. Jadi sama-sama aja sih sebetulnya. Anak-anak makanya harus lebih peka dulu terhadap lingkungan sekitar. Oh, suara hujan seperti itu. Oh, bentuknya begini. Oh, ini namanya hujan, suaranya begini. Jadi sebenarnya lebih kompleks lingkungan sekitar kita daripada si huruf ini tadi gitu. Ya, oke. Mungkin itu ya Bu Caca ya. Jadi bisa disederhanakan untuk mengidentifikasi huruf iya, mengidentifikasi bentuk iya, mengidentifikasi audio pun juga termasuk dalam pengantar membaca atau mengenal huruf. Betul. Oke, lanjut Bu Caca. Pertanyaan kelima, bagaimana jika anak kelas 1 SD dan masih pelat, cadel, contohnya untuk aku jadi atu, motor jadi motol. Oke. Kalau ngomongin cadel, itu berarti ada sesuatu yang bukan bermasalah, tapi ada sesuatu yang mungkin bisa jadi kurang stimulasi di oromotor. Jadi motorik oromotor ini ada bibir, kemudian pokoknya area rahang sini ya, bibir, kemudian lidah, kemudian pangkal mulut yang di atas ini, itu tuh sudah terstimulasi dengan baik atau belum. Nah, anak-anak mengalami stimulasi oromotor itu sejak mereka baru lahir. Baru lahir itu kan sudah ini ya, udah diarahin untuk nenen ya, untuk minum ASI. Nah, itu stimulasi awal anak-anak di motorik oromotor. Jadi mereka belajar untuk menyedot supaya ASI itu tadi keluar. Nah, itu langkah awal. Kemudian setelah usia 6 bulan mereka empati, mereka belajar untuk merasakan tekstur lain selain ASI. Rasanya juga macam-macam. Ada asin, manis, itulah ya. Teksturnya pun macam-macam sampai nanti dari fase yang paling cair nanti akhirnya naik tekstur sampai akhirnya mereka bisa makan nasi. Itu fase oromotor, fase yang harus dilewati untuk menstimulasi oromotor. Nah, tapi kalau misal anak-anak itu memang terlahir cadel, maksudnya memang bicaranya seperti itu, berarti memang tidak ada hambatan, tidak ada masalah, dan berarti memang tidak perlu distimulasi gitu, karena memang wujud sempurnanya anak itu beda-beda. Tidak harus kok anak itu nggak cadel, tidak harus kok anak itu ngomongnya
jelas gitu, karena bisa jadi itu bentuk sempurnanya anak-anak. Tapi kalau memang ada masalah di oromotor, kita perlu menstimulasi mereka. Nah, yang harus di cross check sama si penanya ini, ayah bunda perlu meng-cross check dia kalau ngomong pelan-pelan atau misal kita pandu, ngomong aku itu bisa atau enggak. Ngomong motor R-nya itu jelas atau enggak. Pokoknya huruf-huruf yang mereka cadel itu coba di-review lagi. Mereka kalau ngomong sendiri itu bisa atau enggak. Dipandu pelan-pelan itu bisa atau enggak. Kalau memang bisa jadi karena banyak sekali sekarang itu percakapan yang ini ya, ngomongnya jadi dicadel-cadelin kalau ngomong sama anak-anak. Adik-adik udah makan apa belum? Jadi kan misalnya anak itu ngomongnya atu, akhirnya kita ikutan ngomong atu. Ngomong mam jadi mamam, ngomong susu jadi cucu, gitu-gitu akhirnya nanti bisa jadi kebawa sampai dewasa gitu. Jadi kalau anak-anak cadel, kita meresponnya dengan kata yang benar ya ayah bunda, supaya mereka itu bisa mengucap dengan benar nantinya gitu. Itu sih, jadi harus di cross check dulu kalau huruf-huruf yang mereka cadel itu tadi bisa atau enggak disebut. Kalau memang tidak bisa, menstimulasi oromotor itu dengan cara apa? Yang pertama bisa pijat area wajah sini, area bawah, kemudian area sini, area atas bibir, sama ada sikat sensori untuk oromotor itu sikat set gitu sih, tiga sikat, menyikat area dinding mulut, mohon maaf, sini yang dalam sama lidahnya gitu. Tapi kalau memang anak itu nggak bisa nyebut huruf dan maksudnya itu dirasa ini kayaknya memang benar-benar cadel deh, atau gara-gara kebiasaan mereka ngomong di rumah dicadel-cadelin mungkin gitu, akhirnya kebawa. Sama kalau misalnya untuk menstimulasi itu tadi, ayah bunda perlu melihat video-video bunyi huruf. Jadi kan ada nama huruf dan bunyi huruf ya. Nama huruf itu A, B, C, D, E, F, G yang biasa kita hafal dulu. Tapi kalau bunyi huruf itu bunyi huruf A ya A. Kalau B, kemudian C, C, C. Ayah bunda nanti bisa lihat di YouTube banyak banget kok contoh-contoh fonemik. Jadi kalau buku itu kan bunyinya B itu bukan B ya. Kalau misal bunyinya B itu huruf B itu B berarti beu KU dong gitu. Tapi buku kan buku. Nah, itu biasanya kalau K itu jadi T. Kalau K itu biasanya jadi T, kalau S biasanya hilang, kalau R jadi L gitu. Nanti anak-anak bisa dilatih di bunyi huruf A, B, C. Dan ayah bunda juga melatihnya harus satu-satu. Kira-kira huruf mana nih yang mereka cadel, itu bisa dilatih di bunyi-bunyi huruf itu. Seperti itu. Mungkin kalau bingung bunyi huruf L, bunyinya kan distimulasinya bisa dari bunyi-bunyi huruf itu sih. Kalau dirasa anak-anaknya memang mampu untuk bicara tidak cadel. Seperti itu. Oke, saya sederhanakan lagi jawaban dari Bu Caca. Untuk menstimulasikan oromotor bisa dari pijat oral, bisa juga sikat oral, meniup peluit juga bisa, memakan makanan berbagai tekstur juga bisa. Dari ayah dan bunda tadi kalau ingin mencari bunyi huruf, kalau mungkin yang tadi dijelaskan sama Bu Caca nama huruf itu B yang bisa dipisah lagi dan E gitu. Jadi B berarti dan E. Nah, untuk mendapatkan bunyi-bunyi huruf yang tadi bisa mencari di internet ada fonemik ya Bu Caca ya. Ya. Sudah Bu Caca? Lanjut. Sudah, lanjut. Oke. Ini pertanyaan keberapa ya? Ke-6. Ke-6. Oke, karena waktunya kurang 10 menit nanti mungkin kita bisa record lagi. Ada part 2. Iya. Oke. Bagaimana caranya menstimulasi anak untuk memegang pensil? Ya. Banyak sekali pertanyaan ini ya Pak Fajri dari orang-orang sekitar juga, ayah bunda yang anaknya usia 2-3 tahun, kok nggak bisa 3-4 tahun,
kok nggak bisa pegang pensil sih, kok nulisnya masih coret-coretan sih, gitu. Sangat wajar ya Bunda, sangat wajar ketika anak-anak usia segitu tuh belum bisa pegang pensil gitu. Tapi kalau memang usia dewasa, usia 7 ke atas dan belum bisa pegang pensil dengan sempurna, kita perlu menstimulasi, kita perlu nge-review lagi nih, anak-anak itu sudah terstimulasi atau belum motorik halusnya. Nah, kalau menulis itu, kemampuan yang dibutuhkan itu adalah ini, bagian sini, bagian jari-jari, kemudian pergelangan tangan, siku, dan bahu. Jadi tidak hanya jari-jari aja nih, tapi kita perlu meng-cross-check kekuatan pergelangan tangan, siku, dan bahu. Sudah seberapa kuat sih mereka ini. Nah, kalau untuk melatih kekuatan bahu, Ayah Bunda bisa melatih dengan lempar bola. Karena lempar bola itu cukup ini ya, cukup menstimulasi bagian sini. Kemudian tali nih, kita misal bikin tali, kemudian bawahnya dikasih beban sesuatu, dikasih bola atau apa, buat anak-anak untuk menari itu. Nah, jadi sininya terstimulasi, bagian jari-jari terstimulasi untuk menggenggam tali, kemudian sikunya juga terstimulasi, dan bagian bahu juga terstimulasi. Kemudian Ayah Bunda juga bisa main Rubik, tapi bukan menyusun dengan warna yang sama ya, tapi memutar-mutar Rubik itu, memutar-mutar Rubik. Kemudian bisa dengan main gagang pintu tuh, buka tutup gagang pintu, buka tutup gagang pintu. Kemudian buka tutup toples. Pokoknya yang sekiranya itu menstimulasi bagian jari, bagian pergelangan tangan, bagian siku dan bahu gitu. Pokoknya itu dulu sih yang harus jadi catatan. Kira-kira bagian sini tuh sudah terstimulasi atau belum. Kalau memang cukup perlu stimulasi, pakai itu tadi, Rubik, kemudian buka tutup toples, kran itu juga bisa. Jadi sebetulnya bahan-bahan di rumah itu sangat membantu kegiatan kita sehari-hari di rumah ya, itu sangat membantu pengantar anak-anak untuk menulis gitu. Nah, kalau mereka sudah cukup aware dengan proprioseptifnya, sudah mulai aware dengan pergelangan tangannya, kemudian siku, dan bagian-bagian ini tadi yang penting untuk menulis, kita perlu mengenalkan anak-anak untuk menulis bukan di kertas dulu. Jadi nggak harus langsung pensil ya, menulis itu kan dengan media yang macam-macam. Bisa nulis dengan jari dulu nih, di beras, atau mungkin menulis di tepung, menulis di pasir, pokoknya menulis dengan media yang lain selain kertas dan pensil. Jadi kita membiasakan dulu kegiatan untuk menyampaikan sesuatu lewat tulisan, tapi tidak hanya lewat pensil dan kertas. Nah, baru ketika sudah dilakukan semuanya, nanti Ayah Bunda bisa menstimulasi anak-anak menggunakan pensil. Tapi nggak juga tiba-tiba pakai pensil ya. Kita coba pakai benda yang lebih besar dulu gitu. Kalau pensil kan kecil ya, kita coba pakai board maker, itu kan lebih besar diameternya. Anak-anak lebih mudah menggenggamnya. Ketika sudah pakai board maker, diturunin lagi ukurannya yang lebih kecil, pakai krayon misalnya. Kalau pakai krayon dirasa sudah cukup waktunya, baru diturunin lagi pakai pensil, seperti itu. Jadi banyak banget tuh pengantar membaca, pengantar menulis, itu banyak banget kayak Bunda. Jadi tetap semangat. Ya, saya sederhanakan lagi jawaban dari Bu Caca. Mungkin harus menguatkan otot. Oh, pengantar untuk menulis ini harus menguatkan dulu. Menstimulasi otot bahu, siku, pergelangan tangan, karena ini sangat penting untuk menulis, Bu Caca ya. Betul. Kemudian jari-jarinya. Nah, untuk kegiatan yang bisa dilakukan yang bersifat mendorong dan menarik, memutar, menggenggam, dan menekan. Banyak sekali Bu Caca ya untuk menulis itu tadi. Ya, itu tadi juga media yang digunakan, bisa tangan kosong dulu, kemudian baru menggunakan spidol yang besar, kemudian spidol kecil, krayon, kemudian baru pensil. Intinya ditahapkan ya, karena pensil ini sangat sulit ya Bu Caca ya. Kita aja kadang sudah dewasa ini nulis pakai pensil aja harus ditekan banget biar kelihatan ya, apalagi mereka. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi ya.
Satu pertanyaan lagi Oke. baru kita buat di part 2. Pertanyaan ke-7, apa saja ide main untuk anak bicara? Gini mungkin, apa saja ide main untuk bicara anak, begitu? Untuk Oke, menstimulasi bicara. untuk menstimulasi bicara. Kalau menstimulasi bicara itu bisa sejak dini ya Bunda. Yang pertama dari menggunakan read aloud. Jadi membacakan dongeng. Itu yang masih jadi senjata banget sih buat saya kalau menstimulasi bicara anak. Dari read aloud itu anak-anak bisa mengenal mengidentifikasi benda yang seperti yang saya bilang tadi, mengidentifikasi benda. Kemudian mereka bisa mengekspresikan apa yang sudah mereka lihat dari buku itu tadi. Mereka bisa mengenal berbagai macam ekspresi. Kemudian mereka juga bisa mengintonasikan macam-macam kalimat. Oh, kalau marah tuh gimana sih intonasinya? Oh, kalau senang tuh gimana sih intonasinya? Kalau sedih gimana ya? Gitu. Itu dari buku. Tapi bukunya juga harus sesuai dengan usianya gitu. Jangan sampai nih misalnya usia 2 tahun tapi bacaannya ensiklopedia. Itu kurang tepat ya Bunda. Jadi yang relate aja gitu. Misal umur 2 tahun aku suka menolong atau aku suka mengucap maaf atau aku bisa makan sendiri gitu-gitu. Jadi apalagi buku-buku sekarang kan sudah sangat modern ya. Dari tekstur, ada yang buku kain itu, kemudian ada yang board book itu yang tidak bisa disobek. Susah disobek ya. Susah disobek bukan tidak bisa disobek. Jadi memang tergantung dengan usia anak bukunya. Dari read aloud itu tadi, kita sudah sedikit membantu anak-anak untuk mengenal kosakata. Tapi yang paling penting adalah kita mengajak mereka komunikasi. Jadi jangan sampai kita berharap anak kita cerewet, kita berharap anak kita banyak omongnya, tapi kita nggak pernah ngajak ngobrol. Tapi yang jadi catatan juga nih Ayah Bunda, anak itu kan kondisinya macam-macam ya, yang kondisinya macam-macam. Bisa jadi bentuk sempurnanya anak itu tidak selalu cerewet gitu. Tapi yang paling penting itu tadi sih, kemampuan perseptif dan ekspresifnya kita perlu meng-cross check. Karena itu yang paling penting, dia tuh sudah bisa paham atau belum. Kalau untuk menstimulasi bicara melalui read aloud itu tadi, kemudian main peran. Main peran itu bisa pakai boneka tangan itu, atau masak-masakan aja biasa kayak kita kecil dulu tuh. Mama yang jual ya, bunda yang jual ya, adik yang beli, atau adik yang jual ya, mama yang beli, seperti itu. Atau kalau misal main sama bapaknya ya main mobil-mobilan atau main apa aja sih sebetulnya gitu, karena nggak ngelihat gender ya, anak cowok mau main masak-masakan juga nggak apa-apa gitu. Sebenarnya lebih ke main peran sih, jadi mereka tuh ngerti, oh aku jadi siapa ya. Nah di situ kan mereka terstimulasi atau seenggaknya tuh mereka bisa belajar, oh kalau aku jadi ini gimana ya, aku harus ngomong apa, seperti itu. Ini kayaknya last minute Pak Fajri, mungkin bisa di close dulu baru nanti kita bikin part 2-nya. Oke. Oke. Ini langsung di close? Oke, sebentar.